siang, saya Usep S. Ahyar, Usep Saiful Ahyar, ya tadi biasa dipanggil Usep atau Ahyar atau USA. Eh, apa namanya? Saat ini saya peneliti di Populi Center dan juga dosen di Serang, ya, Universitas Serang. Eh, saya beberapa tahun ke belakang ini eh, bergelut di bidang riset, ya. Salah satunya riset survei, ya, dan itu sudah dimulai sebenarnya pada waktu saya di LP3ES, lembaga penelitian di Jakarta. Sejak tahun 2006 saya bergabung di situ, lalu kemudian di Populi sampai saat ini, dan beberapa mengalami quick count gitu, survei-survei dan lain sebagainya. Jadi peristiwa-peristiwa pemilu udah sering kami temui, dan mungkin itu yang menunjuk Bung Boris untuk mengundang saya untuk ketemu di forum ini gitu. Jadi apa yang ya. Ya, Boris TV ini luar biasa, kawan lama yang kita mulai ya ini terkait dengan ini kan kemarin Kompas juga ya menurunkan hasil survei ya. Sebenarnya apa sih perbedaan antara survei exit poll dengan quick count itu, Bro? Biar pemirsa juga mendapatkan pengetahuan dan perspektif yang seragam ya. Ya, saya kira kalau semuanya itu riset ya, didasarkan hitung-hitungan statistik ya. Jadi ingin melihat persepsi publik ya tentang apa saja, tidak harus politik gitu, dengan menggunakan sampel. Cuman bedanya kalau survei, exit poll, survei dan exit poll itu sama ya. Kalau quick count basisnya itu fakta ya, fakta di TPS. Kita menghitung hasil penghitungan petugas di TPS, lalu kemudian kita tabulasi di satu tempat gitu. Tapi memang itu terus kemudian itu sampel juga ya, TPS tidak menghitung semua TPS. Nah, kalau survei ya itu basisnya adalah opini ya, opini dari responden yang kita pilih dengan metode tertentu. Exit poll juga demikian, tapi yang ditanya bedanya kalau survei itu masyarakat yang punya hak pilih gitu, dan jauh-jauh biasanya sebelum pemilu gitu. Nah, tapi kalau exit poll itu orang yang ditanya itu orang yang baru keluar mencoblos dari TPS gitu. Jadi masih hangat begitulah apa pilihannya. Kita bertanya apa Anda tadi memilih partai mana atau pasangan mana kalau dalam pilpres ya. Tapi itu juga kalau sama-sama opini publik gitu ya. Exit poll sama survei juga sama-sama opini publik. Jadi sangat mungkin untuk menyembunyikan pilihannya gitu. Apa tadi yang dipilih. Jadi kadang-kadang antara hasil quick count dengan hasil exit poll itu kadang-kadang berbeda gitu. Beda ya. Karena itu opini ya. Dan itu biasa saja gitu. Karena disebabkan oleh orang yang menyembunyikan pilihannya gitu. Iya. Nah, apalagi seperti di Jakarta ya, tahun 2017 gitu, pilkada di Jakarta, itu di exit poll, terutama di putaran kedua, banyak juga orang yang menyembunyikan pilihannya. Karena mungkin ditanya di depan publik gitu, tadi Anda memilih siapa gitu. Banyak orang menyembunyikan pilihannya. Juga dan itu terkait ternyata dengan berbeda kerahasiaan dengan pemilu ya. Ya, karena memang situasi politiknya tidak memungkinkan. Nah, tapi kalau quick count itu sebenarnya kesalahannya sebenarnya relatif bisa dikontrol, margin of error-nya juga kecil karena basisnya adalah fakta ya, fakta hasil perhitungan suara di TPS itu yang dilaporkan, walaupun itu sama-sama juga menggunakan sampel gitu. Jadi misalnya kalau quick count itu kita hanya mengambil sampel ya sekitar 2000-an gitu dari puluhan ribu TPS gitu. Dan itu sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan asal
dalam pemilihan sampel itu dilakukan dengan benar gitu. Jadi apa namanya quick count. Nah, bahwa pernah ada perbedaan gitu di tahun 2014 itu yang ramai ya, beberapa lembaga. Jadi ada 7 lembaga yang kemudian memenangkan satu pasangan tertentu, ada 4 lembaga yang memenangkan pasangan yang lain. Itu ya itu dipertanyakan juga. Mungkin ada kemungkinan soal apa namanya kemampuan ya, kompetensi dalam hal melaksanakan quick count itu secara metodologi kurang mampu. Tapi ada yang kemudian analisis lain adalah soal integritas ya, bahwa para pelaku itu juga tidak menjaga integritasnya. Itu bisa menyebabkan kesalahan ya yang terjadi ya. Dan itu sebenarnya kontrolnya itu ada di Dewan Etik ya sebenarnya. Jadi ada semacam perhimpunan juga yang mengontrol kita, yang menjaga kode etik. Jika ada lembaga-lembaga survei, lembaga yang melaksanakan quick count misalnya, itu tidak menjaga integritasnya, bisa dilaporkan ke Dewan Etik dan kemudian membuat majelis etik. Waktu 2014 juga demikian. Jadi ada beberapa lembaga yang tergabung dalam perhimpunan profesi itu, lalu kemudian dikeluarkan ya dari keanggotaan. Ya karena itu merusak dalam konteks metode ini. Sebenarnya ini metode ilmiah gitu. Baik survei, exit poll ataupun quick count ini ya kan ada hitung-hitungan statistiknya, ada metodenya. Dan ini memang kalau kita tidak melakukannya dengan kompetensi yang cukup dan integritas yang cukup, itu kemudian akan menyesatkan informasi itu gitu ya. Jadi 2014 itu kan fatal akibatnya. Orang kemudian ada yang mempercayai lembaga-lembaga itu sebagai sebuah kebenaran dan kemudian sempat euforia kan. Lalu kemudian secara politik juga kurang baik ya di masyarakat, terjadi ketegangan. Karena di beberapa tempat itu bisa jadi hasil quick count ini bisa menjadi kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu. Apakah pemilunya bagus atau tidak. Nah, ini kan juga kan misalnya kalau di Filipina dulu, ini kan juga yang kalau di Asia lah, di Asia Tenggara itu Filipina yang punya pengalaman ini. Dulu kan quick count ini menjadi kontrol dari kecurangan yang dilakukan Marcos ya. Itu yang kemudian hasil pemilu sama hasil quick count, PPT waktu itu ya namanya parallel vote tabulation gitu, itu berbeda dengan hasil pemilu gitu yang dilakukan oleh Namprel gitu. Nah, itu berbeda dengan hasil pemilu yang dilakukan oleh rejim Marcos dan itu menyebabkan ya hasil quick count itu atau PPT itu lalu menyebabkan jadi gerakan people power itu dan kemudian menumbangkan Marcos ya pada tahap selanjutnya. Jadi ini kalau dalam konteks demokrasi itu ini menjadi kontrol yang baik ya dalam konteks paling tidak dalam perhitungan gitu. Memang quick count itu lebih banyak melihat pada kecurangan dalam perhitungan ya. Tapi kalau dalam kecurangan dalam di TPS itu sebenarnya tidak bisa menjangkaunya gitu. Karena kan kita menghitung saja hasil dari perhitungan dari TPS itu. Apakah hasil perhitungan itu dilakukan dengan curang atau tidak itu quick count tidak bisa menjangkau itu. Nah, ada hal lain yang metode lain yang untuk mengevaluasi apakah penyelenggaraan pemilu dilakukan adil, jujur ya, sesuai prosedur atau tidak itu dengan pemantauan. Pemantauan pemilu atau misalnya dengan exit poll tadi. Jadi pertanyaan-pertanyaan biasanya di exit poll